Ada sesuatu yang aneh. Di luar sana ada jutaan orang yang sudah belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun. 5 tahun, 10 tahun. Bahkan ada yang sejak SD sampai kuliah. Mereka pernah mengerjakan soal, pernah ujian, pernah menghafal kosakata, pernah belajar grammar, pernah mendapatkan nilai yang cukup baik. Tapi ketika suatu hari ada orang asing mendekat lalu bertanya, "Excuse me, can you help me?" Mereka membeku, diam, panik, mulai menerjemahkan dalam kepala, mulai mencari kosakata yang pernah dihafal, mulai mencari grammar yang benar. Dan semakin mereka berpikir, semakin sulit kata-kata itu keluar. Pertanyaannya sederhana, kalau mereka sudah belajar selama itu, kenapa mereka masih kesulitan berbicara? Di episode ini, kita akan mencari tahu mengapa orang yang hafal ribuan kosakata masih kesulitan berbicara. Mengapa belajar grammar belum tentu membuatmu lancar? Mengapa anak kecil bisa belajar bahasa tanpa menghafal rumus? Dan satu kesalahan yang hampir dilakukan semua pelajar bahasa Inggris. Mari kita mulai. Mungkin ini juga pernah terjadi pada Anda. Saat belajar bahasa Inggris, Anda merasa paham. Ketika membaca buku, Anda mengerti. Ketika melihat soal pilihan ganda, Anda bisa menjawab. Ketika melihat daftar kosakata, Anda merasa mengenalnya. Tetapi ketika harus mengucapkannya, semuanya seperti menghilang. Seolah-olah ada tembok yang memisahkan apa yang Anda ketahui dengan apa yang bisa Anda ucapkan. Dan selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap penyebabnya adalah saya kurang pintar, saya kurang berbakat, saya kurang banyak hafalan, saya kurang belajar grammar. Maka mereka melakukan apa yang menurut mereka logis. Menambah hafalan, menambah grammar, menambah latihan soal, menambah jam belajar. Tetapi hasilnya seringkali tetap sama. Sekarang coba pikirkan, kalau seseorang belajar matematika selama 10 tahun, biasanya dia menjadi lebih baik dalam matematika. Kalau seseorang belajar mengendarai motor selama 10 tahun, biasanya dia semakin mahir mengendarai motor. Tapi kenapa dalam bahasa Inggris, ada orang yang belajar sangat lama, namun tetap kesulitan berbicara? Apakah masalahnya ada pada orangnya? Atau mungkin ada sesuatu yang salah dengan cara kita memandang proses belajar bahasa? Beberapa waktu lalu saya menyadari sesuatu. Bayangkan ada seseorang yang ingin belajar memasak. Lalu setiap hari dia membaca buku resep, menghafal nama-nama bumbu, menghafal suhu ideal memasak, menghafal istilah dapur. Tahun pertama, masih membaca. Tahun kedua, masih menghafal. Tahun ketiga, masih mempelajari teori. Lalu setelah bertahun-tahun, dia masuk ke dapur. Dan ternyata dia masih tidak bisa memasak. Apakah itu aneh? Tidak. Karena selama ini dia hanya belajar tentang memasak. Dia tidak benar-benar memasak. Dan saat itulah saya mulai melihat sesuatu. Mungkin selama ini banyak orang tidak benar-benar belajar bahasa Inggris. Mereka belajar tentang bahasa Inggris. Ada perbedaan yang sangat besar. Belajar tentang bahasa membuat kita mengenal aturan. Belajar bahasa membuat kita menggunakan aturan itu secara alami. Belajar tentang bahasa membuat kita tahu teori. Belajar bahasa membuat kita mampu berbicara. Masalahnya, banyak sistem pembelajaran lebih fokus pada pengetahuan tentang bahasa daripada penggunaan bahasa itu sendiri. Akibatnya, orang menjadi sangat pandai menjelaskan grammar, tetapi tidak nyaman saat berbicara. Karena sejak awal banyak dari kita diajarkan bahwa bahasa adalah mata pelajaran, padahal bahasa sebenarnya adalah alat komunikasi. Ketika bahasa berubah menjadi mata pelajaran, yang dicari adalah jawaban benar. Yang ditakuti adalah jawaban salah. Yang dikejar adalah nilai, bukan komunikasi. Dan tanpa sadar, ketakutan membuat kesalahan menjadi lebih besar daripada keinginan untuk berbicara. Yang menarik, anak kecil tidak belajar bahasa seperti itu. Mereka tidak menghafal daftar grammar. Mereka tidak menghafal puluhan kosakata per hari. Mereka tidak memikirkan apakah kalimatnya sempurna. Mereka menggunakan bahasa. Mereka salah
lalu memperbaiki. Mereka salah lagi, lalu memperbaiki lagi. Dan perlahan-lahan bahasa itu tumbuh secara alami. Jadi, jika Anda sudah belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun, tetapi masih merasa sulit berbicara, mungkin pertanyaannya bukan, apakah saya cukup pintar? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah selama ini saya belajar bahasa atau hanya belajar tentang bahasa? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa mengubah seluruh cara Anda belajar. Dan ternyata, ada satu kesalahan lain yang bahkan lebih besar. Kesalahan yang membuat banyak orang terus menambah hafalan kosakata, tetapi tetap tidak merasa siap berbicara. Kesalahan itu sangat umum, sangat sering dilakukan, dan kemungkinan besar Anda juga pernah melakukannya. Kita akan membahasnya di episode 2. Mengapa menghafal kosakata tidak membuatmu lancar berbicara? Kalau video ini membuat Anda melihat belajar bahasa Inggris dari sudut pandang yang berbeda, tuliskan di komentar. Saya belajar tentang bahasa. Dan kalau Anda tidak ingin melewatkan episode berikutnya dari serial Brain Power English, pastikan mengikuti channel ini. Karena perjalanan menjadi lancar berbahasa Inggris mungkin tidak dimulai dari menambah hafalan, tetapi dari memahami bagaimana otak sebenarnya belajar bahasa.